Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dan hadir untuk mengikuti kajian duha. Kemudian salawat berserta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari jalan kegelapan menuju cahaya Islam. Baiklah, untuk pagi ini insyaallah kita akan kembali melaksanakan kajian rutin kita, yakni kajian duha, yang insyaallah untuk tema pada pagi hari ini yaitu muhasabah dan muraqabah, yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Rusli SAG yang sekarang sudah berada di hadapan kita. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al as-sahba aw al-hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya, di tempat yang dimuliakan Allah dan di dalam waktu yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kajian Tazkiyatun Nafs atau penyucian hati dan jiwa adalah tentang muhasabah wal muqarabah. Kedua istilah ini diambil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tetapi mungkin kita karena keterbatasan waktu, kita tidak mungkin bahas kedua istilah tersebut atau konsep tersebut di dalam satu pertemuan hari ini. Tapi yang kita akan bahas adalah konsep muhasabah dulu, nanti baru pada pembahasan berikutnya mungkin setelah Lebaran. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, Bu, ya, sehingga sampai Ramadan, sampai Lebaran, dan bisa menikmati kajian dari ilmu Islam yang sangat kaya dan berlimpah, yaitu tentang muraqabah. Kata muhasabah itu diambil dari bahasa Arab yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kata muhasabah itu juga jadi kosakata bahasa Indonesia. Muhasabah itu diambil dari bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu akar katanya dari kata hasaba yuhasibu muhasabatan au hisab. Jadi diambil dari kata hasaba. Apa itu hasaba? Melakukan perhitungan. Namanya itu kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya fi'il madhi, kalau bahasa Inggris past tense. Yuhasibu present.
Dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari. Baru kemudian muhasabah, gerund dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Arab disebut masdar. Nah, masdarnya itu atau gerundnya verbal nouns. Belajar dikit lah. Itu bisa dua, muhasabah, hisab, dua. Tetapi di dalam persoalan hati yang digunakan muhasabah. Tapi soal perhitungan nanti di akhirat kita dihitung nih Bu nanti. Amalan kita dihitung nih. Dulu ente waktu hidup di dunia ngapain aja? Dihitung nanti yang baik ditimbang dengan yang buruk. Itu namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Habis dihitung ditimbang. Nama nanti ada istilah al-mizan, timbangan. Kalau ditimbang ternyata amal keburukannya lebih banyak, vonisnya neraka. Kalau ditimbang amal kebaikan lebih banyak, vonisnya surga. Itu udah divonis tuh di pengadilan Allah, tetapi belum dihukum. Anda harus melalui yang namanya as-sirat, jembatan. Kalau orang-orang kafir, musyrik, munafik, nggak perlu pakai sirat, langsung dilempar. Hah? Udah langsung masuk neraka pakai dihisab. Kenapa? Nggak ada imannya. Tetapi orang beriman dihitung mana yang paling banyak. Kalau keburukannya vonis neraka, nanti lewatin sirat, jatuh kemana tuh? Neraka, dibakar. Enak gak dibakar? Enak gak? Emang pernah ngerasain dibakar? Enggak ada. Dan perhitungannya beda pembakarannya. Gitu. Kalau di dunia satu api saja ini udah membakar gedung. Nanti di neraka api dunia ini itu juz'un min sab'ina juz'an minan nar. Itu cuma satu bagian dari 70 bagian api neraka. Satu bagian. Satu bagian aja itu kalau kita kena kebakar tangan kita habis melepuh, kulit melepuh. Ini 70 kali lipat. Dan perhitungannya Anda melakukan kesalahan satu hari, tuh dihukum satu hari di neraka sama dengan Anda dihukum 1000 tahun. Itu perhitungannya. Maka mumpung masih hidup nih, hidup ibu, ibu ini masih hidup nggak? Masih ada napasnya nggak? Kalau nggak ada napasnya zombie nih. Mumpung masih hidup, kita nggak tahu kapan kita pulang menghadap Allah. Isi dengan kebaikan. Mumpung ya. Nanti kalau sudah meninggal menyesal. Dulu gua ngapain aja waktu di dunia? Masa muda jalan-jalan ke mall, sholat tinggalin, puasa tinggalin, nyesal. Tapi sudah di alam kubur nggak ada lagi penyesalan, nggak berguna penyesalan. Mumpung sebelum masuk ke alam barzakh menyesal lebih dulu. Nah itu nanti akan yang disebut dengan muhasabah, melakukan evaluasi. Muhasabah. Maka muhasabah itu kalau kita artikan dalam pengertian istilah tasawuf atau tazkiyatun nafs, hampir semuanya sama. Dari Imam Al-Ghazali, Imam Al-Muhasibi, Imam Al-Bushairi yang membahas tentang tasawuf akhlaki itu mengatakan yang disebut dengan muhasabah itu adalah proses menghisab, menghitung, dihitung. Kalau dalam bahasa keilmuan namanya akuntansi. Muhasib, accounting, akuntan. Itu disebut dengan muhasib. Al-hasub namanya alat hitung. Ilmu menghitung, ilmu hisab. Ilmu menghitung. Jadi dihitung, Bu. Habis dihitung diperiksa.
Kira-kira yang sudah dihitung gimana kualitasnya? Periksa. Habis diperiksa, dinilai, evaluasi. Apa yang dihisab, diperiksa dan nilai? Pertama, kejiwaan kita, qalbun kita. Karena qalbun ini yang menggerakkan perbuatan. Kalau orang hatinya bagus, maka mulutnya ngomong yang bagus-bagus, mata lihat yang bagus-bagus, telinga mau dengerin yang bagus-bagus, yang gak bagus dia mau dengerin. Apa? Ngomongin orang dia gak mau dengerin, fitnah dia gak dengerin, hoax dia dengerin tuh. Kenapa? Hatinya bersih. Tapi kalau hatinya bermasalah, banyak penyakit hati, ngomongnya yang kotor-kotor, ngatain orang, merendahin orang, caci maki orang, menghina orang, yang itu dilarang oleh Islam. Pikirannya kotor. Ketika dia jadi pejabat, yang dipikirkan bagaimana caranya jadi orang kaya, korupsi, bikin kebijakan yang menguntungkan mereka, masyarakat rugi. Ini yang kita lihat sekarang dalam masyarakat kita, negara kita, begitu cara pikirnya. Mereka aman, kita rugi. Bikin kebijakan undang-undang yang ngamanin mereka. Betul nggak Bu? Rakyat menderita. Cuma rakyat nggak punya kekuatan, nggak punya tentara, nggak punya polisi, nggak punya uang untuk nyuap hakim. Yang bisa nyuap siapa? Orang kaya. Makanya aman mereka di dunia tuh. Nanti di akhirat tunggu. Cuma lama. Kalau kita nunggu sampai pengadilan akhirat lama, gitu dan berita duluan kan. Nah, kenapa perlu melakukan muhasabah? Agar hubungan kita dengan Allah jadi baik, hubungan dengan sesama manusia jadi baik. Maka muhasabah dalam ilmu tasawuf itu jadi fondasi. Kalau orang bangun rumah nggak ada fondasinya, lemah nggak? Lemah, bisa roboh. Ada fondasi tapi fondasinya nggak kuat, roboh. Kalau dihantam sana sini hancur. Hati itu untuk penyuciannya harus muhasabah. Kalau nggak ada muhasabah, hati itu bisa hancur, diserang dari mana-mana. Ada yang datang ngasih duit segeprok 1 miliar, digoda kita, terpengaruh, akhirnya melakukan penyimpangan. Kalau nggak ada muhasabah, melakukan perenungan setiap saat, maka bisa hancur hidup kita. Maka kata para ulama sufi tasawuf nih, kalau membaca tazkiyatun nafs, belajar tasawuf namanya. Muhasabah itu jadi asas tazkiyatun nafs, menjadi fondasinya, dasar penyucian jiwa dan inti dari perjalanan seorang menjadi orang yang bersih. Kalau kita ingin bersih, hati kita semuanya bersih, maka harus melakukan muhasabah setiap saat. Nanti kita ajari caranya. Ini kan baru teori kan? Gimana caranya bermuhasabah, kita nanti pelajari. Nanti ibu bisa pakai ini, yang udah di akhir-akhir kehidupan. Udah maghrib kan? Udah maghrib semua, baru asar. Ya asar dikit lagi maghrib, tinggal nunggu buka. Asar jam berapa? Setengah 4, berarti jam 3.30. Berarti yang umur 30 tahun ke atas asar. Ibu yang udah 60 tuh maghrib, dikit lagi isya. Isya jam 7, habis isya terus alam barzakh. Makanya jangan main-main dengan Allah. Kita udah tua, udah maghrib. Ibu 80. Nah, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 80 jarang tuh, paling ada berapa orang yang hidupnya sehat. Kalau orang hidupnya sehat tuh orang dulu kan makannya organik. Sayurannya sayuran, benar-benar sayuran. Kita kan sudah kalengan, udah disimpan lama itu. Makanan kita ikan sarden, ya kan? Yang bagus kan ikan yang dari laut kan, ikan sarden yang bagus tuh, pakai tomat lagi, pakai gula, goreng makan, temennya kopi, enak banget. Kenapa ngomong makanan?
Nah, jadi muhasabah itu jadi fondasinya, nanti kita pelajari. Penting ini Bu. Karena dia penting, Imam Ghazali ini, kalau Imam Ghazali itu tokohnya. Kalau bicara tasawuf, kita rujukannya pada Imam Ghazali. Kenapa Imam Ghazali? Karena karyanya itu sampai sekarang masih dibaca orang dari dulu sampai sekarang di dunia barat, di dunia timur ini dipakai. Namanya kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Al-Ghazali, dia bilang nih, wajib bagi seorang hamba untuk bermuhasabah, wajib pada setiap gerak dan diamnya, itu wajib. Artinya apa? Kalau Anda tidak melakukan muhasabah, hidup Anda akan susah. Maka jadi wajib. Kalau kita tidak bermuhasabah, kata Imam Al-Ghazali, maka sulit melihat kebenaran dan gampang dikuasai hawa nafsu. Kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, hidupnya repot. Misalnya apa? Rakus, itu hawa nafsu. Rakus. Orang kalau rakus, maka dua akan muncul. Menghalalkan segala cara. Apa aja dilakukan, yang penting tercapai itu. Misalnya apa? Mau nyalonin jadi anggota DPR, gak punya ijazah. Apa dia bilang? Beli. Pasar pramuka banyak tuh jualan. Dibeli persis seperti aslinya. Kalau melihat langsung bisa mengatakan ini ijazah asli, tapi kalau diselidiki dokumennya nggak ada. Tuh. Mau hidup jadi orang kaya, korupsi, itu menghalalkan segala cara. Ini ibu sibuk banget menjadi anggota DPR ya. Ini kita pindah aja ya, saya di sini. Bu, ini belum selesai hubungan dengan suami di rumah ini. Lanjutin di sini. Ini namanya apa? Mama Dede. Ini Mama Dede. Oke, kita terusin Bu ya. Jadi muhasabah itu menjadi penting. Logikanya gimana? Nah, kalau kita buat logika, Bu, nih logika supaya gampang. Seperti timbangan. Jadi muhasabah itu seperti timbangan. Kalau ibu misalnya jadi pedagang nih, nggak ada timbangannya, repot nggak? Repot. Maka harus ada timbangan. Untuk apa? Untuk menimbang barangnya. Kalau kita menjual barang nggak pakai timbangan, bisa rugi kita. Oh, maka digambarkan muhasabah itu seperti timbangan. Yang kedua, kita gambarkan muhasabah seperti orang yang ngecek mesin mobil, mau melakukan perjalanan jauh. Kira-kira diceknya tuh mesinnya. Kalau ibu mau melakukan perjalanan jauh nih, bawa mobil, kira-kira perlu diceknya mesinnya? Perlu, kalau enggak bisa bahaya itu. Dicek, masuklah bengkel dia, dicek, dinilai. Jadi dicek, dihitung nih, kemudian dinilai. Kalau dia layak jalan, kalau enggak layak jangan jalan dulu, diperbaiki dulu. Itu muhasabah. Melakukan pengecekan. Atau seperti kompas bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, maka muhasabah itu seperti kompas, dia ngarahin. Kalau nggak ada kompas bagi musafir yang di perjalanan di gurun pasir misalnya, bingung mana arah barat, arah timur, arah selatan, utara, bingung, nggak bisa membaca. Kecuali orang yang memang tinggal di situ, dia bisa baca dengan pengalaman. Sama kita di sini sekarang lebih keren lagi dari kompas, GPS ya. Apa tuh GPS? Dia ngarahin tuh. Saya terus terang kalau kemana-mana sudah lagi bingung. Saya disuruh ceramah di kantor pajak di Jalan Gatot Subroto minggu depan. Saya nggak tahu kantor pajak di mana.
Kita tinggal bilang aja, share lokasinya dong. Oh ya, share ikutin aja tuh. Saya pernah ngikutin tuh share lokasi ditangkap polisi. Karena apa? Bukan jalan mobil, bukan jalan motor, saya masukin jalan mobil. Polisi, dia ngumpet polisinya. Akhirnya saya deketin, saya bilang, kenapa Pak? Bapak melakukan pelanggaran. Iya, pelanggaran saya apa? Ada bilang, ini jalan mobil, tidak boleh motor. Saya nggak tahu Pak, ini jalan mobil, jalan motor, nggak ada tandanya. Tandanya itu kelihatan, tersembunyi itu, nggak kelihatan. Akhirnya gimana Pak? Udah Pak, gimana bagusnya aja, akhirnya suap 20.000 dia mau. Inilah Pak, saya ini kan mau khutbah nih, udah jam 11. Dan saya nggak tahu juga tempatnya, saya pakai share lokasi. Share lokasinya kurang ajar, diarahin ke jalan mobil. Tapi disalahin share lokasi itu. Nah karena saya nggak tahu tempatnya, saya bilang udah, bagusnya apa? Akhirnya kasih 50.000 jalan. Saya bilang, memang kita ini dapat tinggal seberapa khutbah, dipotong 50.000 lagi. Nah itu GPS tuh, maka perlu tuh arah supaya kita sampai tujuan. Nah muhasabah itu seperti GPS. Karena muhasabah penting, tentu harus ada dalilnya. Kenapa? Karena logika mengatakan muhasabah itu penting. Anda harus melakukan evaluasi terus. Dalam manajemen ada planning, kemudian implementasi, perencanaan, implementasi, lalu kemudian evaluasi, lalu buat planning kedua dan seterusnya. Itu penting. Hidup itu nggak seperti air ngalir aja. Airnya diarahin, nyalirnya kemana? Kalau air ngalir di sungai itu arahin supaya masuk ke sawahnya. Kalau dialirin sawahnya nggak dapat air dong. Airnya kering tuh tumbuh-tumbuhannya. Nah hidup itu jangan pakai kiasan seperti air mengalir, jangan. Boleh seperti air mengalir, tapi airnya itu diarahkan ngalirnya kemana? Ngerti nggak Bu? Itu. Kalau kita semua aktivitas kita seperti air, alirkan semua menuju Allah. Dari Allah maksudnya ikhlas melakukan itu karena Allah, jangan kata siapapun. Di dalam perjalanannya kita melakukan namanya muraqabah, selalu diawasi Allah, maka nggak menyimpang. Nanti di akhir tujuannya ridho Allah. Allah ridho dengan saya ini. Kalau Allah ridho, maka surga kita akan dikasih. Tapi Allah tidak ridho, meskipun amalan kita banyak yang bagus, tapi niatnya nggak benar. Kita baca Quran, tapi niatnya supaya dianggap qori, neraka masuk. Kita sedekah, tapi niatnya supaya dianggap dermawan. Kalau saya tiap nyumbang, dia bilang, sebut nama gue ya. Sebut yang paling pertama. Sebutin yang keras-keras, umat. Sebutin yang keras banget. Atau dia malu-malu, bilang Allah, hamba Allah. Ada gitu gak? Saya nyumbang 5 juta, bilang dari hamba Allah ya. Tapi sebutin dari hamba Allah 5 juta rupiah. Pas sholat Jumat disebutin. Orang itu bilang ke teman, lu tahu nggak tuh hamba Allah itu siapa? Gue itu. Jadi dia itu. Akhirnya sama juga. Nah, jadi nanti Bu kita diajarin nih hidup yang lurus gimana? Ibu mau hidup yang lurus atau bengkok sih? Nah, ikuti nanti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalil yang paling sering dipakai nih untuk memerintahkan kita melakukan evaluasi terus-menerus, muhasabah atau muhasabatun nafs, muhasabah diri adalah ayat ini nih yang sering kita dengar. Al-Hasyr ayat 18, nanti dicari tafsirnya. Kan banyak tafsir yang sudah diterimakan. Ada tafsir Kementerian Agama itu ada berapa, ada 15 jilid atau 10 jilid lupa saya. Mahal. Di atas 1 juta lebih itu, mungkin kita 3 juta. Mahal. Ada tafsir Hamka Al-Azhar, itu bahasa Indonesia. Ada tafsir Quraisy Shihab Al-Misbah, bahasa Indonesia, 10 jilid. Ada tafsir An-Nur Hasbi As-Siddiqi, tapi jarang dibaca orang. Ada tafsir yang memang orang Persis nih, Ahmad Hasan. Boleh silakan, itu Persis.
Ada tafsir Hamka tadi yang saya sebut itu bagus, tafsir Al-Azhar. Tapi ada juga tafsir yang dibuat diterjemahkan. Ibnu Katsir banyak. Tafsir apa lagi? Al-Maraghi itu banyak terjemahnya. Bahkan yang banyak juga yang sudah ada terjemahannya itu adalah tafsir Al-Munir Wahbah ini. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini populer banget ini. Apa kata Allah? Wahai orang beriman. Jadi yang jadi audiensnya, target atau khitab mukhatabnya itu adalah orang beriman. Kalau orang gak beriman gak akan bisa dengerin melakukan perintah Allah ini. Apa pesan yang Allah berikan buat orang beriman? Yang pertama, takut sama Allah, takwa, ittaqullah, takwa kepada Allah. Yang kedua, orang yang beriman yang takwa kepada Allah maka melakukan yang kedua, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Wal tandur itu melihat, nawara yandur tandur, hendaklah melihat siapa? Nafsu, diri kita. Setiap manusia diri harusnya melihat ma qaddamat lighad, apa yang sudah dilakukan dulu, qaddamat lighad, untuk melakukan planning ke depan. Meskipun kata ghad, kata ulama tafsir ini adalah hari akhirat, tapi bisa juga dimaknai untuk dia future, to our future, untuk masa depan kita nih, ke depannya gimana nih. Lalu kemudian disuruh bertakwa kepada Allah, wattaqullah, tegaskan lagi. Pesan yang kedua, takwa lagi. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Apapun yang kita lakukan Allah lihat. Maka karena Allah lihat, kita harus merasa dilihat oleh Allah, maka jadi muraqabah. Yang pertama muhasabah. Yang kedua muraqabah. Dua konsep itu. Muraqabahnya nanti kita akan bahas. Nah, dalil yang pertama adalah ayat ini. Dalil yang kedua, Umar bin Khattab, sahabat Rasul. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengikuti keteladanan dari para sahabat, terutama khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, kata Nabi. Kalian hendaklah berpegang kepada sunnahku, tradisiku, kata Nabi, dan sunnah, jalan dan tradisi yang dilalui oleh al-khulafa'ir rasyidin, para khalifah yang tercerahkan, yang terbimbing oleh Allah. Siapa khulafa'ir rasyidin? Siapa? Pertama Abu Bakar, kedua Umar tuh. Maka Umar ucapannya itu jadi teladan kita. Kalimat hikmah bijak bisa kita teladani. Apa kata Umar? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasilah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab oleh Allah. Diperhitungkan pada hari penghitungan. Makanya itu lagu Roma Irama. Hari ini hari kiamat kan. Allah, lagunya gue serem tuh Roma Irama. Itu lagu paling serem tuh Roma Irama. Abis Umar bin Khattab mengatakan untuk melakukan evaluasi, kata Umar apalagi? Wazinu, timbang tuh amalan di dunia. Qabla an tuzanu, sebelum kalian amalnya ditimbang oleh Allah, ditimbang di hari akhirat. Maka pada saat hidup di dunia, evaluasi amalan kita. Yang kedua, kita timbang banyak apa dikit nih. Jangan punya amalan dikit mau masuk surga lagi.
amalannya sedikit, mau masuk surga ditimbang sekarang ibu ditimbangin. Kira-kira gua ini pantasnya masuk surga? Timbang amalku. Tuh, dihitung tuh, ditimbang tuh namanya tuh. Masih sedikit, belum berapa kilo. Misalnya kan. Kalau masih sedikit, ayo tambah. Sedekahnya ditimbang. Sedekah saya itu berapa? Tapi bukan untuk ria, ini untuk muhasabah ditimbang. Wah, ini dari dulu sampai sekarang kalau kita hitung, nggak sampai 1 juta gue sedekah. Tuh. Pasti kurang. Kurang nggak? Masa 1 juta mau masuk surga? Pantas nggak 1 juta masuk surga? Beli mobil aja nggak dapat ya? 1 juta, ibu kalau kamu mahalnya 1 juta mau nggak? Mau nggak? Tapi nggak mungkin kawin lagi. Kalau ditanya, nggak mau kan? Kenapa? Sedikit banget 1 juta. Hidup 1 minggu aja tuh udah habis. 1. Nah, begitu juga kita udah umur berapa nih? Udah 50 tahun, 60 tahun. Masa kita sedekah kita hitung dari dulu sampai sekarang? Pas dihitung baru 1 juta. Rugi kita. Nah, maka Umar bin Khattab pesan sama kita, sebelum nanti kita masuk kubur dan masuk kepada hari akhirat yang di situ ada hisab dan mizan, maka hisablah diri Anda dan timbanglah apa yang Anda sudah lakukan di dunia. Timbang. Nah, nanti itu akan masuk pada muhasabah. Kapan kita melakukan muhasabah? Poin-poin apa yang dimuhasabahkan? Nah, ini penting. Seorang ulama sufi namanya Al-Muhasibi, dia termasuk ulama tasawuf, nulis 1 kitab Risalatul Mustarsyidin. Dia nulis kitab. Kalau Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, kalau Imam Al-Haris Al-Muhasibi nulis kitab namanya Risalatul Mustarsyidin. Risalah buat orang-orang yang mencari petunjuk. Kalau diartikan, kata Imam Al-Muhasibi, muhasabah itu dilakukan sebelum ente melakukan perbuatan. Sebelum melakukan perbuatan ditimbang-timbang loh. Betul ya? Misalnya niatnya benar nggak? Gue ini ke majelis taklim, niatnya apa ya? Karena Allah. Nah, itu kan begitu. Karena Allah suruh saya ngaji. Wah, saya kan majelis taklim karena ada yang saya cari, gitu kan? Mentang-mentang di jualan kredit, bodi ngaji cuma nyari pelanggan. Nanti kan ada pelanggan, gue bohong ini. Nih baju bagus nih, ayo beli seragam. Ibu-ibu kan banyak juga kalau seragam kan? Seragam semuanya, pengajiannya seragam. Saya paling suka ngajar ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kalau ibu-ibu enak kita lihatnya seragam, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Bapak-bapak nggak jelas bajunya. Ada warna apa aja, tapi ibu-ibu tuh jelas tuh. Kalau pengajian ya, apalagi pengajian pas maulid. Seragam semuanya. Nah, tetapi pada saat mau melakukan amal perbuatan dilihat, diteliti niatnya, tujuannya apa, kira-kira kalau saya lakukan ini akibatnya apa. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Betul tuh. Pikir-pikir, jangan pas sudah ngelakuin nyesel. Ngapain gua melakukan ini ya? Kalau gua tahu gua nggak mau nih. Nyesel tuh. Maka pikir-pikir, jangan main asal ngejublak. Apa itu kalau bahasa Indonesia apa? Jangan asal ngomong atau jangan asal berbuat. Itu satu. Ketika sudah ditentukan kapan sebelum beramal sudah kita tetapkan niatnya karena Allah, kita sudah analisis akibat-akibatnya apa, ternyata kebaikan. Maka mulai beramal. Nah, pada saat beramal, muhasabah lagi. Kira-kira ikhlas enggak? Atau cuma dikasih lihatnya untuk supaya dilihat orang, dibangga-banggain. Tuh, lihat juga tuh amalnya. Karena di awalnya mungkin jadi benar. Tapi ketika udah ngelaksanain, lihat gua hebat.
gue bisa melakukan ini, ada rasa sombong. Kemudian ada kebanggaan, kalau bukan karena gue gak jadi nih. Jadi seakan-akan apa yang terjadi karena dia. Lihat benar gak? Yang ketiga, setelah beramal, ini udah benar niatnya, ikhlas. Ketika sudah beramal, lihat masih kurang gak? Saya semalam sholat tahajud, misalnya nih, saya sholat tahajud. Sebelum udah niat, nanti malam nih kan kita niat sekarang kan, nanti malam untuk bangun jam 3. Karena Allah, sholat tahajud dan sholat witir. Dan witir bagusnya di akhir kan. Bangun dia jam 3, sholat tahajud dia 2 rakaat. Witir ditambah jadi 3 rakaat, jadi 5 rakaat. Nah itu kan beramalnya, dia niatkan amal itu memang benar-benar ikhlas tuh ketika melaksanakan, bukan untuk dilihat orang. Satu. Setelah selesai beramal paginya dia lihat, kira-kira setelah beramal nih 2 rakaat ini banyak apa sedikit? Kayaknya sedikit nih. Nah nanti planning lagi tuh, ke depannya buat tambah jadi 4. Itu namanya mengkritik kekurangan. Kira-kira semalam saya baca surat apa tuh tahajud tuh? Oh kuliah sama kulhu, surat terpendek di dunia. Kuliah kulhu kan? Nah nanti saya baca Al-Baqarah nih, oh bengkak-bengkak di bibir nih. Al-Baqarah, dibaca boleh. Ya. Tapi jangan bergerak sampai 3 kali. Cara membacanya itu bisa pakai HP juga bisa, ya. Digeser-geser aja pakai tangan. Boleh. Yang nggak boleh yang nggak ada HP. Kalau nggak HP juga boleh begini. Nggak ada HP-nya, tangan begini. Nah, jadi tahapannya adalah sebelum beramal lihat dulu. Habis beramal lihat dievaluasi. Beramalnya ini dievaluasi. Jadi udah karena Allah kan nih. Ikhlas bukan. Setelah beramal dilihat kuantitas dan kualitas. Kuantitas jumlahnya berapa? Oh masih kurang 2 rakaat. Punya surga nih. Tapi sholat tahajud cuma 2. Tuh. Tambah nanti 4. Semakin banyak semakin bagus. Witir sampai 11 rakaat. Ingat sampai 11 saya yang lebih. Witir itu 11, 9, 7, 5, 3 minimal 1. Gua mau witir 21 rakaat itu bukan witir. 20 dari 11 paling banyak 11. Witir. Kalau mazhab Syafi'i 2, 1 atau 2, 2, 2, 2, 1. Tuh itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki 3 sekaligus. 3 langsung salam. 21 mazhab Syafi'i. Ibu mazhabnya apa? Mazhabnya apa? Dia bukan mazhab 21. Mazhab 21 itu sampai bioskop. Mazhab film nih. Kalau 21 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Mazhab Syafi'i. Yo, ngerti kan? Itu mazhab Maliki. Satu aja mazhabnya mazhab siapa aja. Karena minimal 1. Mazhab Hanafi 1 minimal, mazhab Maliki 1, Hambali 1, Syafi'i 1. Berarti ibu mazhab untuk semuanya 1. Tapi sedikit banget untuk sholat 1 rakaat. Kalau kepepet, jangan dipepet-pepet waktunya. Baru bangun tidur, jangan kebanyakan tidur. Jadi minimal 1 kan, minimal 1. Jadi artinya ya minimal 1. Makanya dalam mazhab Syafi'i ini kalau sholat witir nih, ini terserah ibu mau sholatnya berapa urusan ibu kan. Kalau mazhab Syafi'i ini 2 rakaat witir nih, 3 rakaat 21 ya. 2 salam, 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Itu niat
sholatnya itu beda. Misalnya kalau 2 rakaat pertama usolli sunatan minal witri, saya sholat sunnah sebagian dari witir, karena witir bukan genap, witir itu ganjil, 11, 9, 7 itu witir. Nah, nanti pas 1 rakaat terakhir nih mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i ya, itu usolli sunnatal witri rakaatan. Kalau yang pertama sunatan minal witri, sebagian dari witir, karena 2 dan 2 ini belum witir, itu genap. Nanti pas yang 1 usolli sunnatal witri rakaatan. Kalau makmuman, kalau dia nggak makmum sendirian lillahi ta'ala. Itu. Kalau dia 3 usolli sunnatal witri salasa rakaat. Saya sholat sunnah witir 3 rakaat. Ya 3 rakaat. Kalau mazhab Syafi'i, sholat witirnya itu rakaat pertama baca sabbih isma, rakaat kedua baca qul ya. Itu mazhab Syafi'i, itu mazhabnya. Witir yang terakhir baca qul hu al-falaq an-nas. Itu mazhab Syafi'i. Jadi nggak bisa nyalain orang, semuanya punya dasar. Ibu mazhab Maliki, silakan aja. Masing-masing punya alasannya. Oke, lanjut. Apa manfaat muhasabah? Banyak. Manfaat pertama, ini perintah Allah. Kalau perintah Allah, pahala. Kalau kita melakukan muhasabah, dapat pahala. Bagaimana pahalanya? Allah yang nentuin, karena dia melakukan perintah Allah. Apa? Wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Tapi manfaat selain manfaat pahala, ada manfaat buat diri kita. Apa? Kalau orang sering melakukan muhasabatun nafs terhadap dirinya, maka dia secara emosional cerdas. Secara spiritual dia mampu mengendalikan diri, cerdasnya. Kalau orang mengejek dia, nggak langsung marah. Dia akan mikir-mikir, kalau gua balas nih, akibatnya apa? Betul nggak Bu? Tadi kan disebutin, dilihat akibatnya apa. Kira-kira dapat pahala enggak? Itu begitu orang cara berpikir. Maka orang-orang yang selalu melakukan muhasabah itu secara individual buat seseorang, dia bisa cerdas secara emosi. Orang kalau cerdas emosi sukses. Enggak gampang diprovokasi. Enggak gampang apa bahasanya itu? Apa sih provokasi itu? Dihasut dan gampang mengendalikan diri, cepat marah, sabar. Karena orang kalau nggak sabar, bahaya tuh, bahaya. Orang yang mampu meningkatkan kecerdasan diri, emosional dan kendali diri itu bisa membantu seseorang memahami reaksi emosinya, jadi gampang terkendali. Kedua, marahnya dikelola, egoismenya ditekan. Bertindak tanpa pikir panjang, dia akan terhindar. Itu orang yang muhasabah. Kira-kira orang seperti ini sukses di hidupnya? Sukses. Di dalam ilmu psikologi ini, yang dilakukan oleh orang-orang Islam terkait dengan konsep muhasabah itu namanya self regulation. Jadi kalau ada orang belajar ilmu psikologi ini, apalagi modern psychology, ada ilmunya. Itu di sana ada konsep namanya self regulation, regulasi diri. Siapa contohnya? Saya berikan satu kisah para sahabat Nabi. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Cerita. Ini sahabat Nabi bukan orang sembarangan, orang yang mampu mengendalikan emosi karena muhasabah dia lakukan. Pernah Ali bin Abi Thalib perang. Dia kemudian menghadapi satu musuh yang kuat. Dan Ali bin Abi Thalib itu terkenal pintar berduel, berperang. Jadi kalau berduel itu sering menang, sama dengan Umar bin Khattab. Ketika bertemu dengan musuh dalam satu peperangan, musuh itu udah dijatuhkan.
Berarti gampang dibunuh kan? Dia tahan tubuhnya. Sedikit lagi dia akan bunuh. Tapi kemudian musuh itu meludahi wajah Ali. Diludahi, belum. Musuh itu akan mengangkat Ali bin Abi Thalib akan langsung membunuhnya. Ternyata Ali bin Abi Thalib dilepas. Pas diludahi dilepas. Akhirnya musuh itu bingung. Kalau kita mau bunuh orang nih, berantem nih, udah mau kita tebas lehernya, misalnya, tiba-tiba diludahi, semakin kita tebas kan, betul nggak? Semakin kita tusuk dia. Tapi Ali bin Abi Thalib langsung dia lepas ke orang itu. Ketika ditanya, kenapa kau nggak bunuh saya padahal kau mampu melakukannya saat itu? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sebenarnya saya mau bunuh kamu. Karena peperangan itu kalau nggak dibunuh, membunuh. Kalau nggak hidup, mati itu. Kalau bertanding dalam peperangan. Tapi ketika engkau meludahi aku, kata Ali bin Abi Thalib, aku khawatir kalau aku bunuh kamu itu karena marah. Karena marah. Kalau membunuh karena marah mendapat pahala. Tuh. Kalau aku membunuh karena marah berarti mengikuti hawa nafsu, bukan karena Allah, maka saya tidak dapat apa. Saya lepas. Apa kata orang itu? Saya nggak pernah lihat ada orang yang melihat sehebat engkau dalam mengendalikan diri seperti itu. Itu Ali bin Abi Thalib. Maka orang kalau berperang karena Allah, karena Allah. Ketika ada sesuatu yang memalingkan dia bukan karena Allah, berarti sama dengan kasus di Poso, Ambon, kan konflik antara Muslim dan Kristen waktu itu. Alasan mereka konflik pas menyebar itu lebih banyak didasari dendam. Dendam. Saya pernah banyak saya punya mahasiswa dari Poso. Waktu saya tinggal di Sulawesi Tengah, 23 tahun saya di Sulawesi Tengah, di Palu, dan pernah ke Poso. Hampir semua kabupaten di Sulawesi Tengah sudah saya datangi. Safari Ramadan, ceramah bulan Ramadan itu setiap tahun kita ceramah ke pulau-pulau itu bersama dengan gubernur. Jadi tim safari gubernur Sulawesi Tengah kita sama-sama. Jadi saya ngerti itu tentang kondisi masyarakat di sana itu. Nah di Poso ini 50-50, Muslim, non Muslim 50-50. Jadi ketika terjadi konflik, awalnya bukan agama, tapi kemudian dikemas jadi agama. Akhirnya Muslim dengan non-Muslim berperang. Ada sama-sama tetangga, saling membunuh. Gitu. Saya punya mahasiswa, bahkan dari sebagian masyarakat. Saya tanya, saya Ustaz, dia bilang gitu. Saya perang, saya udah banyak bunuh orang. Dia bilang gitu. Memang hebat-hebat tuh rata-rata. Tapi saya bilang, oh ini kenapa seperti apa dia bilang? Saya ini sangat marah. Saya punya keluarga dibunuh di depan saya. Berarti kau perang karena siapa? Karena marah. Kira-kira pahala? Secara pahala nggak dapat ya. Tapi secara emosi sudah melampiaskan emosinya. Kan begitu. Makanya ada bin Abi Thalib enggak. Karena dia terbimbing. Kita juga akan seperti itu, beda nanti. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik. Makanya ngaji dia tahu. Kalau kita nggak ngaji dia tahu tuh mana baik mana tidak baik. Kalau ngaji yang banyak ngomong di dalam ruangan, dengerin. Catat tuh kayak gitu aja ada bukunya. Jangan catat di sini, gue lupa nanti. Di sini pulang nih, ada kan sayur, lupa tuh. Sayur belum di sayur nih. Pertanyaan, tadi ngaji apa mau Ustaz? Lupa kok. Hilang. Ada tulis. Nah, yang kedua, kalau orang mampu mengendalikan diri dengan bagus karena muhasabah, maka di dalam masyarakat dia bisa punya tanggung jawab, dia nggak akan ganggu orang. Kalau dicaci maki dia nggak akan melawan, biasa aja. Kenapa? Karena itu buang-buang waktu. Anda kalau nyimpahin orang-orang bodoh, capek.
Ini ada orang bodoh nih. Bodoh itu maksudnya hidupnya itu nggak terarah. Kita ladenin. Kita termasuk orang bodoh. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa'arid anil jahilin. Sama orang-orang bodoh tuh yang gak ngerti apa-apa dibilanginnya susah, nggak usah diladenin, biarin aja dia begitu. Jangan kita termakan oleh omongannya, biarin aja. Siapa tuh? Bazar. Itu kan jahilin. Kalau dia ngomong diamin aja. Itu maksudnya gitu. Maka ada seorang ulama namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang ulama sufi. Beliau dari generasi tabi'in. Termasuk satu masa dengan seorang sufi perempuan namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Kita pernah bahas dulu. Hasan Al-Basri, ada orang yang caci dia, menghina dia. Murid-muridnya hendak membalas, karena gurunya kalau dicaci maki pasti murid-muridnya akan emosi. Apa dia bilang? Biarin aja, gak usah diladenin. Boleh jadi Allah mengirim dia untuk mengingatkan kekuranganku. Hebat gak? Boleh jadi orang ngirim dia, Allah ngirim dia buat mengingatkan kekuranganku. Jadi Hasan Al-Basri menjadikan celaan orang itu sebagai momentum dia mengevaluasi diri. Boleh jadi saya ada salah ngomong, makanya dia mencaci maki saya. Begitu cara hidupku. Kalau ada orang caci maki kita, biarin aja, kita muhasabah. Boleh jadi saya mungkin pernah membuat kesalahan, saya perbaiki. Itu namanya orang yang taba yatubu taubatan, orang yang kembali di jalan yang benar. Itu Hasan Al-Basri. Kalau orang seperti ini nggak ada konflik, Bu. Ada nggak konflik di masyarakat kalau orang yang begini semua? Nggak ada. Malah Hasan Al-Basri pernah dia punya pengajian nih, karena dia seorang ulama besar, wali min auliyaillah. Punya pengajian, jamaahnya banyak. Tapi di antara jamaah itu ada satu yang mengganggu jamaah yang lain dalam pengajian Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pun terganggu dengan dia. Memang tujuan bukan ngaji. Tujuan apa? Mengganggu pengajian. Kan ada yang itu. Dia ngaji tapi bukan mengaji, tapi ganggu tuh. Biasanya namanya penyusup. Penyusup datang, digangguin. Sampai yang lain marah murid-murid. Kata muridnya kepada gurunya, guru gimana kalau saya pukuli dia? Kata Hasan Al-Basri, biarin aja. Saya serahin sama Allah aja. Serahin sama Allah. Besoknya mati. Besoknya mati tuh. Serahin sama siapa? Sama Allah. Bayangkan. Itu wali. Makanya nggak sembarangan, wali min auliya. Kenapa? Kasih Allah. Makanya kita kalau ada pengajian-pengajian yang memang orang itu ulama yang bagus ya, dengerin aja, Bu. Jadi takut ini sampai saya bukan ulama, Bu, jadi usah khawatir. Nah, ini kalau muhasabah. Jadi kalau orang muhasabah, maka yang terjadi apa? Dia terkontrol hidupnya. Kalau ngomong terarah, kalau diganggu diam, dia nggak melawan. Kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah itu kata Allah adalah orang yang jalan di muka bumi dalam keadaan hauna, rendah hati, nggak sombong. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau ada orang yang bodoh, jahil tadi yang saya sebutkan, orang dibela itu susah, udah tahu dia benar masih yang dibela yang tidak benar. Kalau bahasa sekarang kita bazar lah, bazar yang dibayar itu. Udah tahu salah, dia bela terus. Kalau dia caci maki kita, apa kita bilang? Qalu salam. Semoga Allah mengampuni Anda. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda. Itu orang udah tinggi makamnya. Kalau kita enggak kan? Coba kita lagi lewat di depan dicaci maki, apa yang kita bilang? Ibu udah lewat nih, ada tombol, caci maki. Apa ibu bilang? Wah, balik lagi. Apa lu tadi? Apa lu ngomong?
Repot kan? Apalagi lagi lewat diludahin, marah nggak bu? Marah nggak? Marah kalau ikutin hawa nafsu. Rasulullah, ini kalau kita bicara Rasul ya, Rasul itu sering lewat satu rumah dan selalu lewat situ, nggak ada lewat tempat lain. Rasulullah pun nggak putar, ludahin pun orang Yahudi. Besoknya lewat lagi, ludahin lagi. Rasul nggak balas. Kalau ibu lewat situ ludahin, ibu nggak bisa balas. Besok balik lagi nggak? Nggak mau, aku ibu lewat nanti buat ludahin di situ. Buat paham aja jauh, nggak apa-apa lah daripada ludahin, gitu kan? Ini nggak lewat lagi. Ketika lewat ludahin lagi, buat. Besoknya tetap tiba-tiba hari kesekian Rasul lewat, oh nggak ada yang ludahin. Rasul bingung, biasanya gua diludahin nih, kok hari ini nggak ada? Ditanya tuh sama tetangganya di situ, orang ini kemana? Oh lagi sakit ya Rasulullah. Rasul pulang, bawa korban, datang dimungkin tuh. Orang yang dimungkin awalnya takut, kenapa? Karena dia sering ganggu Rasulullah. Jangan-jangan Rasul mau balas nih, saya lagi lemah begini nih. Tapi Rasul datang dengan wajah tersenyum, dia kasih tuh makanan untuk menjenguk orang sakit. Apa dia bilang? Selama saya sakit, saudara saya aja nggak ada yang jenguk. Ini orang yang saya musuhi, yang saya ludahi, malah jenguk pertama. Akhirnya masuk Islam. Tuh Rasulullah. Kenapa? Rasul hidupnya untuk Allah. Kita hidupnya untuk diri kita. Maka kita ikutin hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita apa? Kalau ditampar, nampar lagi kita. Hawa nafsu kan? Kalau ludahi lagi. Tuh hawa nafsu. Tapi karena kita masih seperti itu, maka kita belajar gimana caranya mengendalikan diri melalui muhasabah. Bagaimana melakukan muhasabah? Langsung aja Bu ya. Ini langsung teknis mekanisme pertama. Yang bagus malam. Cari tempat yang sunyi supaya nggak keganggu. Jangan di depan televisi Bu muhasabah. Apalagi sinetron lagi depan muhasabah. Dengar? Lihat sinetron kan repot. Cari tempat yang sepi, kemudian duduk. Ini teknisnya supaya gampang. Fokus hati, kemudian ya tarik nafas seperti orang yang melakukan apa itu meditasi itu. Tarik nafas supaya lebih tenang, kemudian niatkan dan bukan nyalahin diri sendiri. Itu satu. Lalu kemudian kita ingat nih apa yang sudah kita lakukan hari itu. Yang bagus malam memang. Nanti selesai sholat isya kita duduk cari tempat kemudian merenung. Hari ini gua udah ngelakuin apa ya? Ingat-ingat. Saya nyakitin orang nggak? Satu. Saya pernah ngabain kewajiban nggak? Tulis tuh nanti. Ada nggak kebaikan yang saya lakukan? Catat. Bukan untuk ria, bukan. Ini untuk hisab perhitungan. Menghitung nanti menimbang. Catat, dicatat buku. Kemudian habis itu lalu dievaluasi dengan jujur. Jangan pokoknya tadi nyumbang padahal enggak. Jangan, tapi jujur. Cara melakukan evaluasi 3 yang ditanya. Kebaikan, keburukan, dan sesuatu yang tidak baik, tidak buruk tapi netral. Boleh namanya. Apa? Kira-kira kebaikan apa yang sudah saya lakukan? Tadi saya pagi hari saya sedekah subuh, jumlahnya berapa? 50.000. Tuh kan? Ini kan jadi namanya akuntan, ya, pengeluaran untuk Allah, kan begitu rasanya. Kemudian saya sudah melakukan kebaikan apa yang catat, kebaikannya catatin banyak. Kemudian kekurangannya, kira-kira yang saya lakukan tadi sedekah itu sudah sempurna belum? Oh niatnya nih, niatnya karena siapa ya? Kedua jumlahnya 50.000 cukup nih. Yang ketiga saya ikhlas enggak? Evaluasi. Dan begitu seterusnya. Kemudian tanyakan pertanyaan yang bersifat reflektif ya. Yang ini
bisa membantu. Pertanyaan seperti ini membantu. Apa yang paling saya sesali hari ini? Saya melakukan keburukan yang saya sesali apa? Jika saya meninggal malam ini, apa yang belum saya perbaiki? Itu ditanya. Ketiga, apa amalan yang paling ingin saya tingkatkan? Karena ini untuk besok, melakukannya yang besok. Apa yang paling saya syukuri hari ini? Kalau saya syukuri ini, nanti ditambahin lagi. Kemudian ambil pelajaran. Bukan menyesal dalam artian menyesalnya membuat dia menjadi sedih setiap saat. Misalnya meninggal orang tuanya, dia belum berbakti banget, sedih sampai bertahun-tahun dia sedih aja. Itu bisa mengganggu kesehatannya. Caranya nggak begitu, tapi dengan memperbaiki diri. Kalau dulu saya masih orang tua hidup, saya berbakti, sekarang saya mau berbakti pada orang tua. Gimana caranya? Pertama, kuburnya ziarahi. Kok ziarah kubur? Ingat tuh, ziarah kubur dua manfaat. Pertama, membuat kita ingat mati. Yang kedua, kita bisa ngomong-ngomong sampai udah meninggal. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu pada dasarnya bukan mati, tapi pindah alam. Kalau pindah alam, dia bisa dengerin omongan kita. Dia bisa bahagia, senang dengan perbuatan kita. Kita datang tuh, makanya di dalam Islam ada ziarah kubur tuh, disunahkan. Nah, habis datang ke kuburan kita mau ngomong, "Mak, gua sekarang udah jadi pejabat nih." Enak kan? Senang gak menjalani? Senang, anaknya sukses. Gua tadi nyumbang sekian-sekian buat pembangunan ini, alhamdulillah itu udah banyak. Punya hati buat emak, buat bapak misalnya. Senang dia, kenapa? Karena memang dalam hadis disebutkan perbuatan kalian tuh, nih, yang masih hidup akan dipaparkan, diperlihatkan kepada orang yang meninggal dari keluarga kalian. Kalau ternyata amalan itu buruk, maka amalan itu bagus, istabsyaru bi, dia akan senang. Fa in kana syarran, kalau ternyata amalan yang diperlihatkan kepada yang sudah meninggal, kepada bapak ibunya, amalan kita ternyata buruk, nyolong, mabuk, macam-macam yang buruk-buruk. Apa dia bilang tuh yang sudah meninggal? Dia hadis Nabi. Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan mereka sebelum Engkau memberikan petunjuk kepada mereka sebagaimana Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Didoain supaya berubah. Jadi orang di dalam kubur itu merasa terganggu juga dengan amalan kita ini. Anak-anak cucunya kalau yang buruk. Tuh maksudnya. Kenapa harus ziarah kubur? Tuh kita ngomong dengar nggak dengar? Jadi kita kalau masuk kuburan salam nggak? Salam nggak Pak? Kalau salam berarti hidup nggak? Ngapain salam sama orang mati? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Inna bikum lahibun. Tapi kan saya kalian sudah mendahului. Antum lana sabiqun wa nahnu bikum lahibun, itu bahasa Inggris. Kamu sudah mendahului saya, kami akan menyusul. Makanya ketika kita mengucapkan salam, dijawab oleh mereka, wassalamualaikum. Tapi kita nggak dengar. Bagus kita nggak dengar, Bu. Coba kalau kita dengar, besok nggak datang lagi. Kabur. Untung kita nggak dengar, tapi mereka dengar. Makanya Nabi suruh bacain Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kasih. Kenapa? Yang sedang diadab dikurangi adab. Makanya penting tuh doain orang sudah meninggal. Karena itu bisa mengurangi azabnya. Kan nggak semuanya orang baik. Ketika disiksa, ketika dapat kiriman dia ada doa tuh, doa dan semua dikirim ke dia, kurang dikurangi. Lumayan kan? Nah, jadi ambil pelajaran, bukan menyesal. Lalu kemudian kita bilang nih, jangan kita bilang saya ini memang orang buruk, jangan. Karena itu bisa mempengaruhi psikologi kita. Kita bilang hari ini saya kurang baik, besok saya perbaiki. Begitu bahasanya. Jadi ada optimisme. Nah, yang terakhir langsung aja ya, tutup dengan doa, minta sama Allah. Kenapa? Yang membolak-balikkan hati Allah, yang memberikan tenaga untuk kepada kita untuk beribadah Allah, yang mengubah kita itu Allah.
Kita hanya melaksanakan apa yang Allah suruh, tapi Allah yang ubah. Kita minta sama Allah. Nah, kalau disimpulkan, tipsnya adalah lakukan sebelum tidur setelah sholat isya. Cari waktu terbaik. Tulis di catatan kecil atau ada jurnal. Jurnal itu maksud catatan-catatan kita. Kalau kita bilang buku diari. Yang ketiga, lakukan muhasabah itu 5-10 menit. Renung aja tulis. Yang keempat, jangan fokus pada kesalahan, tapi kita imbangi dengan syukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan diri. Bisa dipahami? Itulah muhasabah. Kalau ibu laksanakan ini, maka kita akan jadi orang yang lebih baik. Kalau kita menjadi orang yang lebih baik, maka apa yang terjadi? Insya Allah akhir perjalanan kita di alam barzakh bagus. Nanti di hari perhitungan hari kiamat, kita dihitung banyak amalan kebaikan kita langsung dimasukkan ke dalam surga. Saya pikir ini bisa saya sampaikan, sudah jam 9:53. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini kita menjadi orang yang lebih berubah, menjadi lebih baik lagi. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Tadi dikatakan di akhirat kan kita ditimbang semua. Kalau dosanya sedikit, amalnya banyak, akan masuk surga. Sedangkan di sisi lain yang bisa masuk surga itu yang tidak punya dosa sama sekali, dosanya 0. Nah, sedangkan kita kan manusia biasa tuh pasti ada dosanya walaupun sedikit, karena yang bebas dosa atau maksud itu hanya Nabi dan Rasul. Nah, itu penjelasannya seperti apa Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, langsung saja ya. Yang pertama, orang yang masuk surga itu kalau ditimbang amal kebaikannya itu lebih banyak dari amal keburukan. Kita semua ini manusia, masih ada kelemahan, kesalahan. Tapi ditimbang tuh, kira-kira yang berat yang mana? Kalau ternyata yang berat adalah kebaikan, maka kondisinya masuk surga. Nanti di dalam as-sirat mungkin perjalanan kita tidak selancar orang yang bersih. Orang ada perjalanannya seperti kilat terus. Ada yang jalannya bengkok kan, ada yang merangkak ke susah ngesot itu. Tahu susah ngesot? Jalan ngesot. Tapi sampai juga. Tapi bentuk perjalanannya beda tergantung dari kualitas ketika dia hidup di dunia amalannya. Bagaimana kalau seandainya amalan itu ternyata yang banyak buruknya daripada baiknya? Kondisinya apa? Neraka, jatuh ke dalam neraka pada saat melewati sirat, jatuh belum? Pas jatuh dibakar. Tapi membakarnya tidak seperti membakarnya orang-orang kafir, munafik dan musyrik. Bukan untuk menghinakan, tetapi membakarnya membersihkan. Jadi bukan untuk menghinakan, tetapi membersihkan. Makanya bahasa yang dipakai bukan adzabun muhin, azab menghinakan, tapi adzabun alim. Azabnya pedih, jelas. Kenapa azabnya pedih? Karena apinya aja, saya katakan itu, kalau dibanding dengan api dunia, itu 70 kali daripada api dunia. Kalau api dunia 1 juz'un min sab'ina juz'an minan nar. 1 bagian dari 70 bagian api neraka. Berarti pedih gak tuh? Pedih, tapi bukan menghinakan, membakar, membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan dosa-dosa kita itu supaya bersih. Kalau dosa itu bersih, maka neraka nggak pantas lagi membakarnya. Udah bersih, ngapain dibakar? Maka dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tuh. Makanya jangan coba-coba, nanti gue juga masuk surga juga. Jangan Pak, jangan berpikir begitu. Nah, bagaimana kalau dia melakukan dosa besar?
Dosa besar nih. Kalau dosa kecil Pak, itu gampang dihapus. Anda dengan banyak bertasbih, berzikir tuh 33 kali tasbih. Makanya Rasulullah ajarkan kalau habis sholat jangan langsung Allahumma lantas jalan, Allahumma antas salam, kemudian pakai tuh tasbih 33. Apalagi bisa tasbih apalagi? Ada alhamdulillah berapa kali? 33, Allahu Akbar 33. Itu tujuannya untuk menghapus yang kecil-kecil. Tapi kalau dosa besar Pak, nggak bisa dihapus dengan itu. Dosa besar apa aja? Cari bukunya, ada namanya Al-Kabair. Ada dosa-dosa besar, karya Imam Az-Zahabi yang terjemahnya. Nah, kalau dosa besar itu harus tobat. Maka tobat jadi penting sebelum meninggal. Kalau bisa kita udah tobat. Misalnya ninggalin sholat, dosa besar. Maka harus tobat, minta sama Allah, ya Allah ampuni saya sudah lalai. Setelah tobat selesai enggak, bodoh. Yang udah ditinggalin dibayar. Puasa juga sama, nggak puasa dulu masih muda, karena namanya Buddha kan, berarti utang sama Allah. Kalau utang sama Allah bayar. Kalau dulu dia nggak puasa bulan Ramadan ada banyak tuh, bayar tuh. Ada misalnya karena selama 5 tahun nggak pernah puasa bulan Ramadan, berarti 150 puasa, bayar sekarang dicicil, sekarang nih. Dan bukan cuma dicicil, pakai fidyah. Kalau 150 hari, 150 fidyah, kasih makan orang miskin. Kenapa? Karena Anda udah bertahun-tahun gak bayar. Ibarat orang utang, kan udah lama gak bayar bertahun-tahun, ada apanya? Ada dendanya, bunganya jangan bunga, dong gak enak. Ada dendanya. Kenapa? Ente dikasih denda itu. Kenapa? Karena batas waktunya udah melewati. Sama dengan orang puasa, kalau dia gak bayar. Saya puasa 2 tahun yang lalu, ada 5 hari dia nggak puasa. Sampai puasa yang lalu dia belum bayar, sampai sekarang masih belum nih. Sekarang saya mau bayar 5 hari. Maka bayarnya 5 hari puasa plus dengan bayar fidyah. Gimana fidyah ukurannya? Kasih makan orang miskin 1 orang. Kalau 5 hari 5 orang, 5 hari untuk 5 orang. Berapa ukurannya? Kalau dihitungnya kita 25.000 1 kali makan. Bukan 1 hari dalam artian 3 kali makan, bukan 1 kali makan. Kalau 1 kali makan dianggap Anda mampu bertahan sampai 1 hari. Ibu kalau makan 1 kali bisa bertahan 1 hari nggak? Bisa. Maka dianggap 1 kali. Sekarang makan berapa? 50.000 kali 5 berapa tuh? 50.000 bayar tuh. Sekarang mikir Bu nih, nanti pulang nih mikir. Saya nih pernah saya tinggal puasa berapa hari? Ingat. Pernah ibu ke puasa? Belum bayar pernah? Lupa. Dulu masih muda pasti ada yang bolong lah. Apalagi bapak-bapak kelihatan angkat preman seperti sini. Pasti banyak yang bolong lah. Saya juga mungkin ya, karena saya juga gak ingat. Kayaknya ada nih. Maka kalau bisa Anda puasakan tuh, kalau misalnya puasa Senin Kamis tuh kita rutin, niatin aja kodok. Niatinnya kodok. Kenapa? Karena kodok wajib. Puasa, ya Allah, saya ini nggak tahu berapa saya nggak puasa dulu. Sekarang saya sholat puasa Senin Kamis, tapi saya nanti kodok aja lah, karena kalau setiap hari saya nggak mampu. Saya nggak boleh ngeliat kopi. Kalau ngeliat kopi bawaannya mau marah aja, misalnya kan. Maka Senin Kamis, tapi niatin saya puasa kodok. Tapi Senin Kamis, jadi orang niatin kan Senin Kamis, tapi kita niatin untuk membayar yang sudah kita ditinggalkan. Jadi begitu Pak ya. Tetap orang yang berdosa dari orang Muslim setelah bersih itu masuk surga juga. Dosa khawatir Bapak masuk surga nanti. Khawatir. Tapi kita tahu kapan waktunya. Silakan yang lain Bu, satu lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kalau seseorang meninggal kena musibah gitu ya, itu termasuk musibah. Itu syahid apa enggak? Atau kalau sudah syahid dihisab enggak? Sudah Bu, cuma satu pertanyaan. Ya. Oke. Jadi orang kalau kena musibah tergantung meresponnya. Musibah ini kan macam-macam Bu.
Musibah itu bisa baik, bisa buruk. Bisa yang tidak kita sukai, bisa yang kita sukai. Anda diberikan harta itu musibah juga. Maka kalau orang diberikan harta harus bersyukur. Itu kan, dapat rezeki harus bersyukur. Itu musibah. Ma asoban nas itu musibah. Sesuatu yang menimpa sama orang itu adalah musibah, baik dan buruk. Maka Islam ngajarin di dalam Islam itu nggak ada yang buruk, semuanya bagus. Tuh, dalam Islam. Kalau Anda dapat rezeki bersyukur, itu baik. Anda kena sesuatu yang tidak mengenakan, Anda bersabar, itu baik tuh. Jadi dua tuh, syukur dan sabar. Itulah hidup. Hidup itu cuma dua, syukur dan sabar. Itu yang disebut dengan iman. Maka diajarin gimana cara bersyukur. Pertama, kalau dapat rezeki bilang alhamdulillah. Bukan cuma sekedar di dalam bibir aja ngucapin alhamdulillah, tapi hati mengatakan bahwa semua yang dia dapat ini dari Allah. Saya hanya melakukan sesuatu tapi semuanya adalah karena Allah. Allah yang memberikan. Yang ketiga, karena Allah memberikan rezeki ini, maka rezeki harus diinfakkan sebagian. Makanya Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian dari Allah. Sebelum datang kematian kepada kalian itu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqul, kata Allah, orang yang sudah meninggal di alam barzahnya itu dia bilang sama Allah. Allah cerita. Apa dia bilang? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, kalau seandainya kau bisa kembalikan aku hidup lagi di dunia, meskipun cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu saya pasti akan bersedekah dan pasti saya akan jadi orang soleh. Tapi nggak mungkin. Inna kalimatun wa qailuha, itu cuma kalimat yang diucapin doang, nggak akan mungkin terjadi. Menyesal. Bagaimana dengan musibah yang kemudian membuat orang mati? Sekarang kita lihat musibah yang mana yang bisa membuat orang mati syahid. Pertama, rujukannya hadis, ya kan? Orang yang dianggap mati syahid di akhirat, mati syahid di akhirat adalah orang yang pertama tadi perempuan melahirkan meninggal. Satu, itu Nabi yang bilang. Kedua, orang yang tenggelam. Tenggelam. Ya, tapi orang mukmin harusnya. Yang ketiga, orang yang terbakar. Orang yang kena bangunan tumpah bangunannya roboh, kena dia mati. Maka orang itu kalau dia orang beriman, matinya syahid. Tapi syahid fil akhirah. Kenapa syahid fil akhirah? Dia dianggap syahid di akhirat. Maka orang seperti ini memperlakukan seperti orang yang meninggal, dimandikan, dikafankan, disolatkan, tuh sama. Tapi dia dapat pahala mati syahid, seperti yang dikatakan Muslim. Kira-kira mati syahidnya itu dihisab nggak? Kalau orang mati syahid itu bersih, dia dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah mengalami yang seperti itu. Nah, menurut sebagian ulama, kalau dia bersih maka dia nggak perlu dihisab lagi. Itu ada yang mengatakan tetap dihisab, dihitung. Satu, ada mati syahid, yang ini sebenarnya mati syahid fi dunya wal akhirah. Apa? Berperang di jalan Allah. Seperti perang Uhud, perang Tabuk, para sahabat-sahabat yang meninggal, itu mati syahid di dunia wal akhirah. Enggak dihisab lagi, Bu. Makan bala di kuburnya enggak ditanya. Enggak ditanya, "Man rabbuka?" Enggak. "Man nabiyuka?" Enggak. Kenapa? Enggak penting orang udah lulus. Ibu kalau lulus PMDK, ada lulus masuk perguruan tinggi, perlu enggak diuji? Perlu enggak, Pak? Enggak perlu. Ngapain diuji, orang udah lulus kok. Tapi kalau belum lulus, diuji nggak? Uji dong, ditanya. Kita kalau masuk perguruan tinggi kan diuji karena nggak ada jaminan kita lulus. Ini yang udah dikasih, kamu udah pasti lulus, dikasih tiketnya langsung.
kuliah nanti semester depan. Perlu dites ya? Orang itu sudah layak jadi mahasiswa, jadi nggak perlu uji lagi. Maka ada namanya beasiswa apa PMDK, apalagi sih beasiswa langsung di situ yang langsung kuliah di situ. Nah, orang-orang yang mati syahid karena peperangan maka berlaku khusus. Selain tidak ditanya di akhirat, di alam kuburnya dan pasti masuk surga, nggak perlu lagi dihitung. Orang kalau sudah masuk surga nggak dihitung lagi ngapain? Capek-capekin aja. Maka dia di dunia kalau dia meninggal dalam peperangan mati syahid, dia tidak perlu disandikan, tidak perlu dikafankan. Kapannya kapan yang pakaian dipakai, bahkan nggak perlu disolatkan di dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal dunia mati syahid dalam peperangan itu sudah dihapus dosanya. Sementara orang sholat jenazah itu doain apa? Doain supaya diampuni dosanya. Coba ibu lihat kalau orang sholat jenazah, apa yang dibilang? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kan? Ya Allah ampuni dia. Orang manusia yang mati syahid pasti dosanya banyak. Pasti. Maka diminta orang yang hidup supaya diampuni dosanya. Orang yang mati syahid dosanya udah gak ada. Perlu gak didoakan? Gak perlu didoakan, orang udah masuk surga pasti. Gak perlu, dia gak butuh. Yang butuh itu adalah kita-kita ini, yang dosanya gak kayak itu. Bejibun, kau bejibun. Bejibun. Kata orang Tanjung Duren, bejibun. Kemanggisan kan bilang, bejibun dosanya itu. Kenapa? Nggak kehitung. Banyak banget. Setiap menit, setiap detik, bohong mulu deh. Bohong sampai-sampai sama suaminya. Bohong terus. Tiada hari tanpa kebohongan. Kan ada kan? Bohong terus. Coba kalau dihitung. Nah, nanti kalau ibu muhasabah, catat tuh. Tadi gua bohongin suami. Suami gua bilang bohong dia. Tulis. Nanti suaminya baca. Oh, setiap hari gua dibohongin malu ya. Bisa mereka kasih uang belajar. Nah, jadi gitu. Jadi, tapi yang tadi ibu ya. Jadi tergantung. Kalau yang mati syahid karena peperangan itu udah pasti, nggak perlu dihisab. Tapi kalau yang matinya syahid seperti tadi bu, itu ada yang mengatakan nggak dihisab, ada yang mengatakan tetap melalui perhitungan. Tapi dia dapat pahala mati syahid, pahala. Tapi orang mati peperangan bukan dapat pahalanya, dia diperlakukan seperti orang yang mati syahid benar tuh. Memang benar. Khusus. Nah khususnya tadi tidak dimandikan, tidak dikafankan, langsung dikuburkan dengan darah-darahnya, jadi saksi, enggak perlu disolatkan. Hebat kan? Mau mati syahid nggak bu? Mau nggak bu? Mati perang, pergi ke Palestina sana, perang nggak mau? Oke, cukup ya. Masih ada lagi yang lain? Ya satu lagi terakhir ya. Silakan bu. Mikrofonnya mana? Belum hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau menanyakan mengenai sedekah subuh. Kalau misalkan kita tiap hari atau beberapa hari sekali kita sedekah subuh, kita kumpulin uangnya, tapi seandainya kita mau takjiah, kebetulan kita tidak pegang uang, apakah bisa dialokasikan untuk takjiah juga, atau itu bisa merupakan kita pinjam dulu ya, nanti diganti gitu. Yang kedua, kalau kita ziarah kubur perempuan, kan ada yang melarang juga ya Ustadz ya. Kalau saya misalkan dengan kakak saya perempuan juga ziarah kubur, kita kan biasanya tidak boleh berlama-lama katanya kalau perempuan. Dan apa yang harus kita bacakan? Apakah surat-surat pendek atau Al-Fatihah atau apa? Kalau laki-laki kan biasanya saya lihat dia baca Yasin di kubur dan doa lain-lainnya.
Iya. Satu lagi boleh? Silakan. Apakah kita menjauh dari orang yang pernah menyakiti kita itu salah satu bagian dari muhasabah diri Ustaz? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sedekah subuh ya. Ada sedekah subuh, ada yang pakai QRIS ya. QRIS itu kan biasanya kalau kita ingin sedekah untuk pembangunan masjid kan ada QRIS-nya. Kita bilang saya mau sedekah subuh rutin nih, maka saya akan bayar pembangunan masjid itu melalui QRIS, mungkin satu hari 10.000 mungkin ya. Kalau lebih uangnya bisa lebih, tergantung dari orangnya kan. Saya mau kasih 10.000 tiap hari, langsung kirim. Kalau udah kirim kembali lagi kan. Ada yang modelnya karena nggak punya QRIS, dia pakai celengan subuh. Dia buat sendiri, tiap hari dia nyumbang ada 2.000, 5.000 tiap hari. Habis sholat subuh dia masukkan uang sedekahnya itu diniatin. Yang penting bu diniatin, niatinnya supaya buat orang tua kita, saudara-saudara kita yang udah meninggal, buat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan orang Islam. Niatinnya gitu. Ibu dapat, yang lain dapat juga. Nah, tetapi kita kan ngumpul ini sampai seminggu, ada orang meninggal, takziah. Pagi itu juga nggak apa-apa ngasih. Ada udah dianggap ada sedekah subuh, tapi sedekahnya belum dibagikan. Kalau di masjid kan langsung kan, karena ada kirisnya. Tapi ini kan disimpan. Nanti pas hari hak orang meninggal itu takziah, kasih aja itu semua. Atau setiap Jumat kita ngasihnya, tapi setiap hari kita sedekah subuh, kumpul itu. Nanti pada Jumat pagi kita cari orang miskin atau anak yatim yang membutuhkan kasih. Kalau sekarang yang dapat nih takziah, kasih takziah. Gak ada masalah. Bagus. Kalau kita melaksanakan sedekah itu rutin tiap hari. Meskipun cuma 5.000 nggak apa-apa bu, tapi rutin. Karena yang dilihat itu rutinnya. Wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Perbuatan terbaik itu adalah yang rutin dilaksanakan. Kalau Anda rutin sedekah setiap hari 5.000 rutin. Kalau memang bisa lebih 10.000. Kalau penghasilan ditambah kasih 50.000 tiap hari. Kenapa? Itulah harta ibu yang sebenarnya. Kalau harta yang kita makan itu bukan harta kita, itu akan jadi kotoran. Yang kita simpan bukan harta kita, meninggal jadi warisan. Tapi harta kita yang sebenarnya adalah yang kita sedekahkan buat orang. Apalagi wakaf itu mengalir terus menerus. Jadi kalau ada orang membangun masjid, membangun musola, apapun kalau dia minta, bukan minta ya. Kalau ada ruang untuk donasi, ibu ikut. Kenapa? Karena itu bisa membantu kita nanti di akhirat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tadi tentang kubur. Nah, ziarah kubur. Jadi gini, ziarah kubur itu awal mula Nabi melarang. Kuntu nahaitu an ziyaratil kubur. Dulu kata Nabi, saya melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarah. Berarti dulu ada namanya nggak boleh. Kenapa? Karena konteksnya masyarakat Arab kalau ziarah kubur itu banyak perbuatan dosa yang dilakukan. Banyak, macam-macam itu. Apalagi perempuannya meratapi dan seterusnya. Dilarang. Ada fazruha karena orang-orang Arab masuk Islam iman udah kuat. Udah bisa bedain. Sekarang boleh kalian ziarah kubur. Maka ziarah kubur itu yang dulu dilarang sekarang jadi sunnah karena dianjurkan. Maka hukumnya adalah sunnah, dapat pahala. Kalau dilakukan dapat pahala. Kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Ya, karena sunnah ziarah kubur itu adalah sunnah. Karena dia adalah dapat pahala ibadah, maka kalau ada ziarah kubur kalau bisa pakai wudhu dalam keadaan suci. Tuh, itu dalam keadaan suci. Nah, ketika Anda masuk ke tempat perkuburan, ikut adabnya. Adab ziaratil kubur. Apa adabnya? Kata Nabi, ini bukan kata saya semua. Nabi yang bilang semua ini. Diringkas. Anda kalau masuk kubur, ngucapin salam. Nabi ngajarin nggak? Ngajarin tuh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. In antum lana sabiqun wa nahnu bikum lahiqun. Doain. Nabi suruh nggak? Nabi suruh doain kok.
Kemudian setelah itu baca Quran. Ayat-ayatnya disebutin tuh yang dibaca orang-orang tahlil itu dari para ulama, dari Nabi itu, dan sampai para ulama dirumuskan. Kemudian di situ disebutin A, B, C, D itu dibaca. Kalau baca Quran semuanya terlalu panjang, maka ayat-ayatnya itu disebutin oleh Nabi. Kemudian baca tahlilnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Baca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dijadikanlah orang tahlilan supaya digabungin supaya mudah. Awalnya itu sendiri-sendiri. Kenapa? Rasulullah ketika menguburkan orang sebelum pergi dibaca itu, subhanallah, subhanallah, sahabat ikutin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ikutin. Sampai sahabat tanya, ya Rasul, kenapa kita lakukan? Apa kata Rasul? Yang ada dalam kubur ini sedang disiksa. Kita meringankan siksa kuburnya dengan ucapan. Kedua, bahkan dikasih pelepah korma yang basahan. Pernah dengar kan cerita Rasul lewat kuburan ini? Ya kuburan ini sedang disiksa orangnya. Rasul tahu karena diberitahu oleh Allah. Kita nggak tahu. Coba ke kuburan, tahu nggak dia disiksa tidak? Nggak tahu. Kalau kita tahu dia disiksa, oh itu seremnya itu, ya kan? Lagi disiksa kita tahu nih, repot. Rasul kasih tahu. Karena apa? Untuk memberi pelajaran buat kita. Rasul ambil pelepah korma yang basah di muka, taruh. Selama ini masih basah, dia bisa membantu meringankan siksa kubur. Berarti ada sesuatu di luar dia yang bisa bantu dia. Betul? Ada. Makanya beruntung orang yang meninggal dia punya anak-anak yang soleh, yang doain terus, beruntung. Tapi kalau anak ini bermasalah, mabok, mencuri dan seterusnya, bikin susah orang tuanya di alam kubur. Makanya didik anak dengan yang baik. Bagaimana dengan perempuan? Di dalam mazhab Syafi'i itu dimakruhkan. Apa tuh makruh? Makruh itu kalau ditinggalkan lebih bagus. Kalau dilaksanakan nggak apa-apa. Kenapa di alasannya makruh? Alasannya ada ilat namanya. Di dalam fikih itu ada al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adam. Itu orang-orang hukum Islam pasti belajar itu. Hukum itu tergantung ilat. Apa itu ilat? Sebab. Alasan hukumnya. Kalau ada ilat, alasan hukumnya, maka ada hukum. Kalau nggak ada hukum. Apa ilatnya? Kenapa perempuan dilarang? Karena perempuan itu lemah. Lemah hatinya. Yang paling bersedih kalau keluarganya meninggal, yang paling banyak nangis, yang paling keras nangisnya siapa? Perempuan. Ibu ngaku kan? Iya kan? Betul. Dan kalau orang emosinya tidak terang, pasti akan melakukan yang negatif. Robek baju, robek ini. Betul kan? Teriak-teriak. Saya sering lihat. Oh pantas. Karena apa? Yang paling merasakan itu perempuan. Laki-laki biasanya paling nggak bisa mata. Ya Pak ya? Nggak se-ekspresif perempuan tuh. Maka kalau dia nanti ziarah kubur, dia khawatirkan dia akan teringat lagi. Tuh. Maka karena kekhawatiran itu, maka Rasul bilang janganlah. Kedua, kadang-kadang ziarah kubur itu dia bisa nimbulin fitnah. Pakai perhiasannya banyak, sampai semua yang ada di kotak emasnya dipakai semua. Di semua itu. Nah itu bisa nimbulin fitnah. Nah karena alasannya itu, maka orang yang seperti itu jangan. Kalau orang yang secara psikologinya lemah, janganlah. Tapi kalau dia kuat, kuat nih. Ya nggak mungkin terjadi seperti itu, silakan. Kenapa? Karena hukum itu berlakunya begitu tadi. Kalau dia memang kuat, nggak nangis, nggak bikin sesuatu yang bermasalah, tidak menampakkan auratnya dan seterusnya, paling cuma pakai HP doang. Kan dia status lagi di kuburan. Oh, itu satunya bukan lagi masuk ke dalam kubur, lagi dikubur kan. Harusnya foto-fotoin, apalagi yang anak dikit, ada menangis. Coba ibu punya anak di dalam kubur yang perempuan tuh masih anak-anak muda-muda, nangis nggak masuk kubur? Enggak, dia senang masuk kubur di foto-foto tuh. Nah, begitu nggak ada masalah. Tapi yang lemah psikologisnya, dia punya ikatan emosional dengan yang meninggal, sampai dia teringat terus tuh. Nah, itu yang bisa memberikan mudarat. Maka yang seperti itu jangan. Kalau ibu kuat ya, kuat nggak ada masalah. Jadi hukum itu begitu, tergantung ilatnya.
Yang ketiga, Ustaz, kalau saya kan hanya punya anak perempuan satu, itu gimana? Kan papanya udah nggak ada. Nah, itu ziarahnya dia kuat, insya Allah dia kuat gitu. Itu boleh? boleh, nggak ada masalah. Kalaupun hukum itu kan cuma makruh, hukum dasarnya. Bagi perempuan dimakruhkan karena alasannya tadi secara psikologis kurang kuat. Tapi enggak semua perempuan begitu, betul nggak? Enggak semua perempuan seperti itu. Bagi yang seperti itu jangan. Bagi yang kuat nggak ada masalah, didoain. Doain perempuan yang sudah meninggal bapaknya, ada masalah. Yang ketiga apa kita ini? Apakah bagi kalau kita menjauhkan dari orang yang Oh iya. pernah menyakiti kita? Jadi gini, lebih bagus kita menghindar. Kalau ada orang yang mencela kita, Bu, jangan dilawan, jangan diladenin. Kenapa? Capek. Apalagi orang itu memang terkenal modelnya gitu. Terkenal suka memprovokasi, menghasut. Lebih bagus kita menghindar. Kalau dia menghina kita, mencela kita, memang kita sakit secara manusia, kita manusia. Tapi kata Allah, nih Allah yang suruh, kalau terhadap orang seperti itu, wa'arid anil jahilin, nggak usah diladenin. Yang kedua, kalau ada orang ngate-ngatain kita jangan balikin lagi dengan perkataan yang buruk. Tapi kita bilang, semoga Allah memberikan petunjuk, semoga Allah ngampuni nanti. Selesai itu baru orang itu. Kenapa? Siti Aisyah pernah ditegur. Gue tahu Siti Aisyah. Siti Aisyah istri Rasulullah lagi duduk-duduk enak dengan Siti Aisyah. Kalau bahasa kita lagi ngopi lah, lagi ngopi sama istri kan enak kan? Lagi suasana nyaman, ngobrol sana sini. Tiba-tiba ada yang lewat, datang, ngucapin salam. Salamnya bukan salam, assalamualaikum. Dibilang assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Muhammad. Apa assalamualaikum dengan assalamualaikum? Bedanya beda. Kalau assalamu artinya binasa itu, celaka itu. Kata assam itu artinya racun, cepat mati itu. Itu perkataan buruk kan? Buruk. Kalau assalam, semoga anda selamat, damai, sejahtera. Salam. Siti Aisyah dengar ada orang Yahudi mau mengucapkan kalimat salam kepada Rasul dengan kalimat seperti itu, marah emosinya. Mana ada seorang istri nggak marah kalau suaminya diejekkan? Kecuali istrinya punya laki-laki lain kan? Marah dia. Apa kata Siti Aisyah? Bal, assalamualaikum. Tapi kecelakaan buat engkau. Apa kata Rasul? Jangan. Usah diladenin. Apa? Innallaha rifqun, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fi kulli syai. Kata Nabi, Allah itu maha lembut dan Allah menyukai kelemah lembutan dalam segala hal. Nabi enggak malas. Anda mau ikut Nabi enggak? Ikut Nabi dulu. Kalau ada orang ngatain dia bilang, usah dilawan. Semakin diladenin ibarat api dikasih minyak tanah. Kira-kira semakin membakar enggak? Bakar. Tapi kalau kita diamin, jangan diam. Kamu dibilang, gua nggak direspon, berarti mati dengan sendiri. Coba kalau ada orang seperti itu kita dibilang, orang jalan aja, sambil senyum-senyum jalan. Kira-kira dongkol nggak dia? Dongkol dia sendiri. Tahu dongkol? Saudara dia juga lama-lama dia sakit. Gitu caranya. Jadi wa'arid anil jahilin wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang yang kita bilang salam, semoga Allah mampuni Anda, memberikan petunjuk kepada Anda. Saya pikir cukup ya. Ada jam 10 lewat nih, setengah 11. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan, rezeki yang luas, dan semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan yang akan datang dan disampaikan terus sampai bisa menikmati pengajian yang dilaksanakan oleh masjid yang kita cintai ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas kajian yang telah disampaikan. Semoga dapat menambah keilmuan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, untuk kajian Sabtu depan pada tanggal 7 Februari insyaallah akan diisi oleh
Al-Ustaz Dr. Yusuf Siddiq MA dengan tema Fikih Ramadan. Baik, selanjutnya marilah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.